Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidiki dari gugus depan 04.001.04.002 Gerakan Pramuka IAIN Pekalongan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur nikmat sehat, nikmat semangat, sempat untuk kita belajar bersama dengan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sharing tentang rukun Islam dan rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rukun Islam artinya pokok-pokok ajaran Islam. Sebagai seseorang yang beragama Islam, kita harus mengamalkan pokok-pokok ajaran tersebut. Pokok-pokok ajaran Islam itu adalah mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kelima pokok ajaran Islam tersebut tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, jika rukun Islam tersebut dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang mengerjakannya. Ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Balasan Allah bagi orang yang mengerjakan pokok-pokok ajaran Islam adalah surga. Sedangkan bagi orang yang tidak mau mengerjakan adalah seperti itu. Hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tis zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam itu ialah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Engkau dirikan sholat, engkau bayar zakat, engkau puasa pada bulan Ramadan, dan engkau naik haji ke Baitullah jika mampu pergi ke sana. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Seseorang yang menyatakan diri beragama Islam maka harus mengerjakan 5 dasar ajaran Islam atau dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu 1. Mengucapkan syahadat, 2. Mengerjakan sholat, 3. Mengeluarkan zakat, 4. Menjalankan puasa Ramadan, 5. Naik haji bagi yang mampu. Kelima rukun Islam di atas dilaksanakan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Lafal kalimat syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Supaya mudah dalam menghafal dua kalimat syahadat dan artinya, bacalah berulang-ulang lafal dan arti kalimat syahadat tersebut. Selagi belum hafal, cobalah menghafal terus. Dan ingat, jangan pernah putus asa. Tiada yang dapat menolong seseorang jika tidak mendapat izin dari Allah. Tiada kepandaian dalam diri seseorang jika tidak mendapat izin dari Allah. Tidak ada suatu penyakit dapat sembuh kecuali mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada suatu bencana dapat terjadi jika tidak mendapatkan izin dari Allah. Oleh karena itu, janganlah ada keraguan sedikit pun pada diri kita. Selalu memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah agar diri kita diberi kepandaian, cita-citanya tercapai, dan diberi keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Jika diri kita telah yakin kepada Allah, maka kita harus menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah Allah contohnya, sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Meninggalkan larangan Allah seperti menyontek ketika ulangan, mengambil barang orang lain, berkata tidak baik kepada teman, dan berkata tidak baik terhadap guru,
Semua perbuatan yang dilarang itu harus kita tinggalkan karena telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan Subhanaka fakina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari asap neraka. Bahwasanya kita hidup di alam semesta ini pasti ada tujuannya. Dalam kita mempunyai tujuan dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu-satunya, tidak ada Tuhan lain. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa amal yang kita lakukan, kerjakan, baik itu terang-terangan maupun disembunyi-sembunyi, pasti akan dicatat amal perbuatannya. Yang ketiga, beriman kepada Nabi dan Rasul, menyampaikan kabar gembira dengan membawa semua dari yang negatif menjadi positif. Kita jadikan mereka tauladan dalam berakhlakul karimah. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat yang beragama Islam, berarti kita meyakini bahwa kitab suci Al-Quran adalah pedoman untuk hidup kita, untuk belajar kita, untuk difahami, tidak hanya dibaca, tapi juga diamalkan. Tapi juga tidak membeda-bedakan kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang keempat Al-Quran. Tapi kita mengaplikasikannya, yaitu kitab Al-Quran, karena kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua makhluk ciptaannya akan rusak, akan kembali, yaitu akan menuju Tuhannya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan sejak dini agar kelak saat bertemu di hari akhir itu siap secara amal perbuatannya. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, sudah ada sejak zaman yang belum diciptakannya makhluk, tentang kematian, rezeki, jodohnya sudah ditetapkan. Sedangkan qadar adalah kejadian, takdir yang terjadi. Itu ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Ada hal yang bisa diikhtiarkan oleh manusia,
agar meraih kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat dengan berikhtiar dan berdoa, dan ingat tidak berputus asa. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.